exit untuk keluar dari file yang kita buka begitu. Kemudian di sini di SolidWorks juga bisa ditambahkan add-ins sebagai tambahan informasi aja kalau misal kita ingin menggunakan CNC gitu ya, dengan desain dari SolidWorks itu bisa menambahkan SolidCam. Mungkin di tools ini juga ada. Oke, kita coba bikin baru. Nah, di sini ketika kita klik new, ada 3 pilihan nih teman-teman. Ada part, assembly, dan drawing. Di mana part ini kita coba buat langsung dalam bentuk 3D-nya, tapi tentu dari desain 2D dulu, nanti berubah ke 3D. Kemudian untuk assembly sendiri, seperti namanya perakitan, jadi dari beberapa part yang udah kita buat, kita bisa saling rakit gitu ya, kita bisa sambungkan dan nanti juga ada penjelasannya di akhir. Kemudian untuk drawing sendiri, seperti yang kalian tahu, di sini desain 2D saja, jadi gambar, benar-benar gambar 2D gitu dengan ukuran dan beberapa part lainnya yang dibutuhkan pada drawing. Jadi kita langsung coba untuk membuat part baru, kita oke di bagian part. Oke, di sini kita bisa langsung lihat untuk tampilan awalnya. Di bagian bawah, sudut bawah kiri ini, kalau kelihatan ya kursorku, ini terlihat sumbu XYZ, di mana kita bisa menyesuaikan dengan gambar nanti yang akan kita buat. Kemudian di bagian atas di sini ada fitur-fitur view ya, jadi ada zoom to fit, kemudian zoom to area, kemudian ada previous view, section view atau potongan tampilan potongan, kemudian dynamic. Di sini juga ada view orientation, jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang. Mungkin kita nanti coba juga kalau misal udah terbentuk 3D-nya. Kemudian di sini juga ada tampilan dari wireframe, kemudian hidden lens visible, kemudian hidden lens remove, ada shade dan shade with edge. Jadi ini mungkin tampilan penuh ya dari body gitu, ini cuma garis aja. Oke, mungkin dan sebelum kita mulai, pastikan dulu ya teman-teman untuk unit yang akan kita pakai di sini. Ada MKS, ada meter kilogram second, ada CGS, MMGS, dan IPS. Dan mungkin kita coba ke CGS sebagai basic atau yang sering digunakan itu CGS. Dan mungkin di sebelah kiri ini ada part-part breakdown dari part yang kita buat. Jadi di sini yang paling atas itu tampilan keseluruhan dari part. Mungkin nanti kalau kita sudah buat satu-satu, di sini akan tampil berbagai section ataupun langkah-langkah yang sebelumnya kita sudah lakukan gitu ya untuk membangun dari model yang kita buat. Dan di sini ada plane atau ibaratnya tempat atau sisi yang kita ambil buat membangun 2D, desain 2D-nya dulu. Ada front, ada top plane, right plane. Mungkin kalau hubungannya ke sumbunya, kalau front plane ini XY, kemudian top plane ini X dan Z, dan juga untuk yang right plane ini berarti sumbu Y sama sumbu Z. Oke, jadi kalau kita mau membuat desain paling awal dulu, kita bisa sketch terlebih dahulu untuk mengawali pembuatan desainnya. Nah, di sini kita langsung bisa memilih dari penjelasan sebelumnya, bisa memilih front plane, top plane, ataupun right plane. Jadi menyesuaikan dari part yang akan kita buat, lebih mudahnya ya, nggak ada baku kalian harus milih mana, tapi
kita lihat dulu desain yang akan kita buat itu lebih enak dari front plane atau top plane atau right plane. Jadi mungkin di sini aku langsung coba di top plane aja biar langsung agak mudah gitu ya tampilannya. Nah, untuk pembuatan garisnya sendiri di sini pun juga banyak fiturnya. Ada garis. Nah, di garis sendiri ada line yang tanpa garis putus-putus ya, menyambung, terus kemudian ada center line, ada midpoint. Nah, line sendiri ini kalau di bahasa gambar teknik mungkin lebih ke garis nyata ya, yang menjadikan patokan atau acuan dari bangunnya model. Sedangkan untuk center line ini, seperti yang kalian lihat, garis putus-putus. Aku juga langsung coba aja. Nah, untuk yang center line awal mungkin di titik awal kita pencet dulu, di titik awal yang kita mau bangun model garisnya, kemudian sampai kita di ujung yang kita mau pun kita pencet lagi sehingga ada 2 kali klik. Oh ya, mungkin sebelum itu kita juga bisa merubah view-nya dengan mouse mungkin ya. Nah, jadi untuk kontrol dan juga nekan scrolling di mouse itu biasanya untuk nahan, kemudian kontrol dengan angka 1, 2, 3, ini juga merubah dari view-nya. Kita kembalikan lagi ke top view. Oke. Jadi untuk yang center line sendiri, garis putus-putus ini biasanya untuk membantu kita ketika membangun dari model lain. Semisal kita patokannya dari garis ini ya, dengan berapa senti ke kanan misal. Nah, ini kita bisa terbantu sama garis putus-putus ini. Nah, nanti garis putus-putus ini harusnya hilang kalau semisal udah membangun 3D-nya, jadi nggak akan ikut semisal kita menggunakan fitur 3D ketika nanti udah selesai gitu ya untuk desain 2D-nya. Kemudian untuk midpoint seperti namanya, ini membangun line dari titik pusatnya kiri kanan sama. Oke, lanjut ke circle. Di sini circle juga ada 2 jenis. Jadi yang pertama mungkin kita tentukan titik tengahnya dulu, kemudian lanjut ke jari-jari yang kita inginkan atau sesuai dengan ukuran desain yang kita inginkan. Dan untuk yang perimeter circle ini mungkin lebih ke 3 kali klik ya. Jadi untuk yang perimeter di sini kita membangun jari-jarinya dulu berapa gitu, baru ditarik untuk pelebaran untuk lingkarannya. Oke. Terus lanjut ke spline. Di sini spline seperti nama dan kita bisa lihat simbolnya di sini untuk membangun garis yang melengkung ya. Kita bisa tarik sesuai dengan arah yang kita mau. Garis melengkung. Nah, setiap kita klik, ini akan menjadi titik acuan untuk membelokkan garisnya. Nah, kemudian ada rectangle juga. Di sini rectangle ada beberapa jenis juga, ada corner rectangle, center rectangle, kemudian 3-point corner rectangle. Kemudian ini juga sama, tapi dari titik pusat ya, kemudian paralelogram. Mungkin yang sering digunakan sama teman-teman ataupun pengguna SolidWorks, khususnya aku juga, itu mungkin di corner rectangle ataupun center rectangle sampai 3-point corner rectangle.
Jadi untuk corner rectangle seperti namanya, kita membangun di dua titik sudut yang berlawanan atau saling diagonal. Pertama, klik awal dulu di titik yang kita ingin bangun model persegi panjangnya. Kemudian kita tentukan titik akhirnya. Ini untuk yang corner rectangle. Kemudian untuk center rectangle kita bisa pilih pusatnya dulu, kemudian melebar. Dengan dua kali klik juga. Untuk yang 3 kali, ini mungkin dari satu garis dulu ya, kita membangun satu garis dulu, kemudian kita perlebar baik itu ke kiri maupun ke kanan sesuai arah yang kita pilih ataupun diklik, gitu. Nah, selanjutnya mungkin ketika kita ingin membuat setengah lingkaran atau bentuk yang melengkung dari suatu lingkaran tapi nggak lingkaran penuh gitu ya, kita bisa milih arc. Di sini ada 3 jenis juga, ada center point arc, tangan arc, dan juga 3-point arc. Nah, untuk yang center point arc, di sini seperti namanya kita tentukan dulu titik pusatnya, kemudian kita tentukan jari-jari yang ingin dibuat, kemudian tentukan dari sejauh mana lingkarannya gitu ya, setengah lingkarannya, derajat lingkarannya, apakah sampai 180 atau 240 mungkin, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan tidak menutup gitu ya. Jadi semisal kalau mau buat 3/4 ataupun seperempat lingkaran mungkin bisa pakai arch. Kemudian untuk tangan arc di sini kita tentukan dulu titik akhir poinnya untuk dihubungkan ya dengan arc line gitu. Nah, di sini dipilih dari ujung yang kita tentukan, yang ingin kita buat untuk setengah lingkarannya lagi. Kemudian kita bisa tentukan sudut dari lingkarannya dan juga jari-jarinya secara langsung. Bisa terlihat mungkin ya di layar, di situ ada tanda plus, itu menentukan dari titik tengahnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita menentukan titik tengahnya dulu, tapi ini titik tengah yang menyesuaikan. Kemudian untuk 3-point arc, di sini kita butuh 3 titik untuk membangun lingkarannya. Jadi untuk yang ini kita tentukan dulu jari-jarinya ya, panjang dari bagian bawahnya. Dari titik awal, kemudian kita tentukan titik terakhirnya, kemudian baru nanti kita tentukan derajat dari lingkarannya sendiri. Oke. Dan untuk yang lain mungkin elips seperti lingkaran hampir sama ya. Tapi ini bentuknya oval atau elips. Jadi seperti untuk yang pertama ini elips, kita tentukan titik awalnya dulu, baru kita tentukan jari-jarinya, dan tentukan dari kelebaran dari ovalnya itu sendiri. Kayak gitu. Mungkin yang parsial juga sama, tapi dengan 3 titik, dan yang lainnya ada parabola dan juga konik. Nah, selanjutnya mungkin di straight slot, ini hampir sama kayak oval ya, cuman kita menambahkan ibaratnya persegi dengan 2 lingkaran, perpotongan lingkaran di setiap ujungnya.
Nah, kalau yang straight slot ini kita tentukan di titik masing-masing setengah lingkarannya gitu ya. Jarak dari satu setengah lingkaran ke sisi yang lainnya. Baru kita tentukan jari-jari dari atau lebar dari model tersebut. Nah, mungkin kalian bisa lihat juga ya di tengah-tengah dari model yang ini, itu ada garis putus-putusnya, itu yang ibaratnya juga sama dengan center line tadi, membantu untuk menentukan jarak dari satu titik ke titik lainnya, tapi nanti kalau dibangun ke model 3D-nya nggak akan ikut jadi 3D. Dan mungkin yang lain juga sama, ada center point straight slot. Di sini tentuin titik tengahnya dulu, baru lebar dari lingkarannya, kemudian 3-point arc slot. Ini 3 titik ya, dengan dengan lengkungannya yang tidak di satu sisi saja. Oke, mungkin untuk yang 3-point tadi kita tentukan titik tengah dari modelnya. Jadi kita bisa tentuin jari-jari kelengkungan yang ada di bagian tengah dari model. Baru kita tentukan klik satu lagi, yang kedua kali ini untuk menentukan jari-jarinya, baru kita tentukan lebar dari modelnya sendiri. Oke, lanjut. Mungkin ini untuk poligon ketika kita ingin membentuk lebih dari persegi 4 ya, dari ada mungkin 8 sampai ya sesuai model yang kita inginkan. Kemudian di sini juga bisa yang bagian atas, parameter atas, kita bisa tentukan berapa sisi yang kita inginkan. Kemudian kita bisa tentukan juga untuk kalau semisal kita menggunakan circle diameter untuk menentukan lebar dari poligonnya, dan juga kita bisa tentukan sudut dari setiap sudut-sudutnya. Oke, kita mungkin lanjut ke fungsi lainnya. Ketika kita sudah membangun model dasarnya dulu, kita di sini punya trim entities, kemudian yang biasa digunakan ya, ada trim entities, offset entities, kemudian mirror, linear, kemudian move. Nah, untuk yang trim entities ini mungkin kita bisa menghapus bagian-bagian dari model yang kita tidak inginkan untuk ketika nanti 3D modelnya kita bangun. Misal aku membangun model lain di sini ya. Nah, aku buat persegi panjang di tengah-tengah dari model yang sebelah pojok kiri sendiri ini. Nah, ketika modelnya tidak menginginkan atau tidak ada bagian tengah dari sini, kita bisa menghapus dengan trim entities. Nah, garisnya jadi hilang. Aku coba sekali lagi. Dan ini bisa apa ya, freehand ya namanya. Kita bisa geser-geser untuk bisa hapus entitas dari model yang kita tidak inginkan. Oke, selanjutnya di sini ada offset entities. Jadi untuk offset entities ini kita membangun model yang sama di tapi offset ya, baik itu offset ke dalam maupun keluar dari model awal yang kita jadikan acuan.
Misal aku mau membuat model ini lagi di bagian dalam gitu ya. Nah, di sini bagian parameter kita bisa tentukan D atau jarak dari model yang kita buat acuan ke model baru yang kita ingin buat. Jadi antara garis biru sama kuning ini berarti jarak 1 cm. Kemudian kita bisa reverse. Kalau reverse berarti kita ingin modelnya, entitasnya itu ada di dalam dari model sebelumnya. Mungkin kayak gitu. Dan untuk yang mirror entities, mungkin ketika kita ingin membuat model yang sama gitu ya, tapi dengan jarak yang sesuai atau dicerminkan. Itu bisa menggunakan mirror entities. Semisal yang garis ini tadi, itu hapus bagian kanannya, terus saya pengen balikin lagi. Di entities to mirror, kita bisa pilih entitas yang pengen di kopas dan di mirror. Semisal garis ini. Kemudian ini acuan dari mirrornya, atau ibaratnya kita jadikan cerminnya gitu, acuannya. Nah, kita bisa pilih garis putus-putus ini. Ataupun nanti bisa entitas lain, semisal lingkaran ini, ya nanti cerminannya di sebelah kiri. Kalau kita pilih yang garis putus-putus ini, maka next garis yang akan kita bangun ini ada di warna kuning di sebelah kanan. Nah, kalau semisal kita ganti ke titik pusat lingkaran, semisal. Coba ganti di lingkaran nggak bisa, jadi sorry, harus di sisi yang tegak lurus ibaratnya. Itu baru ada di sebelah kiri dengan jarak yang sama dari model ke acuannya. Oke, untuk yang linier ini juga sama, tapi dengan pola gitu ya. Semisal pengen membuat pola dari lingkaran ini jadi 4 semisal. Dengan jarak setiap pola mungkin di sini 1 cm dulu, kemudian direction kita bisa tentukan y-axis-nya, x-axis, sumbu x-nya. Kita bisa pilih aja yang memang horizontal atau sesuai sumbu x-nya. Kemudian untuk sumbu y-nya, misal ada di sini. Entities to pattern. Entities to pattern, kita bisa tentukan entities yang mau di mau ditentukan ininya ya, tentukan yang akan diduplikat gitu dengan pola. Kalau misal terlalu dekat mungkin bisa dijauhin dikit jarak setiap ininya. Nah, bisa terbentuk pola segi 4 tanpa harus kopas. Nah, kalau mau kopas ataupun move, kita bisa pakai fitur yang move entities ataupun copy entities. Ataupun kita bisa juga rotate, memutar, scale, ataupun stretch.
Nah, kalau mungkin yang scale ini kita mengubah ukuran keseluruhan skala dari satu model. Kalau kalau Scratch itu mungkin mengubah ukuran di salah satu sisi ataupun bagian aja dari suatu model. Misal aku mau mindahin entitas lingkaran ini, oh jangan. Semisal yang enggak nggak terikat aja. Nah, di sini kita bisa pilih entitas yang akan dipindahkan, kemudian kalau semisal ingin menjaga entitas relasi dari setiap entitas, baik itu tegak lurus maupun sejajarnya, kita bisa centang keep relation, kemudian from to, kemudian kita bisa tentukan permindahannya sesuai ukuran sumbu XY-nya. Oke, ataupun kita bisa lakukan copy dan lain sebagainya. Oh ya, tadi di linear sketch pattern kita juga bisa membuat circular, jadi menyesuaikan dengan lingkaran, membuat pola lingkaran gitu ya. Kalau semisal lingkaran-lingkaran ini tadi mau dibuat atau diputar gitu, itu bisa pakai yang circular pattern. Kalau semisal kita mau rotate, seperti biasa tentukan dulu entitas yang mau di rotate, kemudian pilih center rotationnya, semisal dari sisi persegi panjang ini, kemudian kita bisa tentukan derajat putarannya berapa. Uh, Kayaknya kalau lingkaran nggak terlalu kelihatan, jadi coba dengan persegi empatnya. Dengan center rotation mungkin di garis bantu, kemudian diputar 30, 9. Oke, mungkin kayak gitu kalau semisal kita mau membangun model 3D-nya dari sketch awal, dari bentuk 2D, kemudian kalau semisal kita sudah atau ingin mengubah ukurannya gitu ya, kita bisa pakai Smart Dimension juga untuk bisa menyesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Kembalikan ke top dulu. Kita bisa menyesuaikan lagi ukuran dari setiap entitasnya. Misal ini kita bangun 8 cm. Ataupun kita rubah dengan klik dua kali di klik kiri dua kali di ukurannya, kita bisa langsung ganti, mungkin bisa di 30, langsung memanjang. Kita bisa ganti ke 10, kayak gitu. Mungkin seperti itu dulu untuk yang sketch. Kalau semisal udah selesai semua, kita bisa lanjut ke exit sketch, lalu berpindah ke feature untuk bisa membangun 3D modelnya. Oke, Oke, dari sini mungkin ada yang masuk sesi pertanyaan ya, Mbak Galuh, atau gimana? Iya, Yan. Oke, mungkin dari step ini dulu ada yang mau ditanyakan dari teman-teman.
Kalau semisal ada langkah yang salah gitu ya, mungkin kita tetap bisa, tetap bisa melakukan Ctrl Z untuk undo ataupun redo. Oh, ini nggak bisa redo deh. Undo dong. Oke, ada Nabila Amanda Faras. Resen, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Amanda dengan NRP 1009. Izin bertanya, Mas. Sebenarnya saya masih kurang paham dari yang entities itu. Berarti entities itu kita mau nimpa elemen di atas elemen lain apa gimana ya, Mas? Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Faras. Jadi untuk entitas sendiri maksudnya dari setiap bentuk-bentuk yang ada di sini gitu. Jadi bukan ibaratnya nimpa ataupun apa gitu. Tapi kita setiap model yang kita bangun itu bisa disebut entitas. Biar lebih mudah aja gitu. Apa cukup menjawab? Jadi semisal lingkaran satu ini kita sebut satu entitas buat satu modelnya, kemudian kalau semisal kita butuh model lain mungkin ada entitas lain, semisal bentuk dari poligon ini, kayak gitu. Oh ya, Mas, terima kasih. Lalu izin bertanya tadi di sebelah kiri yang di bagian poligon itu tadi pas bikin poligon tuh ada X-Y itu gimana ya, Mas? Untuk membangun poligon, oke. Aku coba lagi ya untuk bangun modelnya. Untuk di XY ini ya berarti. Iya, Mas, yang itu, Mas. Oke, untuk di XY ini cuma penentuan titik sumbu awal aja dari kita awal ngeklik gitu. Jadi menyesuaikan lokasi dari titik yang kita ingin masukkan. Kalau misal kita kesulitan nih menentukan titik dengan apa ya, dengan klik itu kita bisa langsung masukkan dengan angka berapa, sumbu X berapa dengan Y berapa gitu. Nah, nanti di bawahnya kalau misal kita atau dalam membangun model poligon ini itu ada garis bantu dengan bentuk lingkaran. Jadi lebarnya itu disesuaikan dengan diameter dari lingkaran dalam untuk membantu membangun modelnya. Kayak gitu. Coba aku ganti ke Nah, itu cuman berpindah ya, ibaratnya di move titik tengahnya ke titik baru yang kita inginkan atau yang dituju sesuai dengan sumbu X ini. Kayak gitu, Panas. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin uh, kalau misal kita coba klik kanan ya. Nah, di sini ada menu-menu tambahan. Jadi tadi kayaknya kelewatan. Ada make horizontal itu kalau semisal kita ingin membangun dua hubungan dari dua entitas, misal garis gitu ya. Awalnya garis itu mungkin nggak atau terbangun vertikal, kita bisa bangun secara horizontal, vertikal. Kemudian kolinier ini kita mengubah garis nyata, garis yang nggak putus-putus ini berubah ke garis putus-putus atau sebagai garis bantu. Kemudian make paralel ini kita bisa membuat semisal dua garis atau dua entitas, misal dua lingkaran ini yang sebelumnya nggak sejajar gitu ya, jadi sejajar kayak gitu. Make fix berarti nggak bisa dipindah.
Hmm. Mungkin aku kasih contoh satu deh. Kita bisa merubah, kalau miring gini kita bisa merubah ke horizontal, vertikal tadi. Yang ini vertikal, kemudian berubah ke horizontal juga bisa. Ataupun kita ingin membuat paralel dua garis ini, kita bisa klik entitas yang pertama, kemudian tekan shift, terus tahan, klik entitas yang kedua, baru klik kanan, kita bisa pilih kalau semisal mau di make parallel, jadi sejajar langsung, ataupun kita bisa make perpendicular atau perpotongan. Ini kenapa nggak bisa? Karena tadi udah di paralelkan. Kita coba tegak lurus. Jadinya tegak lurus di sini ya, karena diputar. Kalau misal nah, kita bisa semisal tadi ya tegak lurus tapi jauh nih, kita pengen nyambungin. Kita bisa klik dulu sama kayak tadi, poin di entitas satu, kemudian tekan shift tahan, klik di poin kedua, baru nanti di merge. Nah, jadinya nanti. Dan mungkin untuk tanda yang lingkaran atau tangan ini, itu kita bisa menempelkan entitas antara lingkaran dengan garis sehingga bisa uh, menyinggung dari dua entitas tersebut. Kayak gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau misal belum ada, kita coba beralih dulu ke tahapan selanjutnya, yakni membangun 3D model yang dibawain oleh Mas Misbah. I'll stop share. Ya, suaraku kedengaran jelas, Beret? Dengar, Mas. Jelas, Mas. Mungkin aku izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang fitur yang ada di SolidWorks untuk membangun model. Kita langsung aja anggap aja kita buat file baru ya, teman-teman. Kita buat part ini layoutnya udah dijelaskan sama Mas Alfian tadi. Ada part, ada assembly, ada drawing. Kita pilih yang part untuk membangun model. Di sini untuk membangun model kita, yang pertama itu langkahnya kita membuat sketch terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke fitur. Nah, di fitur sendiri ini ada beberapa ya fitur buat 3D dari SolidWorks. Jadi ada extrude, revolve boss. Ini sebenarnya ada banyak sih teman-teman, tapi tidak semuanya dipakai kalau di SolidWorks. Cuma ada beberapa fitur yang sering dipakai. Mungkin kalau aku jelasin secara keseluruhan waktunya kayak agak cukup. Jadi di sini aku langsung praktikin aja buat
pembuatan model 3D-nya dari dari desain yang udah aku download. Jadi ini ada satu referensi dari Autodesk Educational Product. Jadi biasanya kalau pembuatan model memang dikasih beberapa ukuran dari gambar teknik, kemudian disuruh untuk membangun gimana modelnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kita langsung saja buat pembuatan modelnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada model, ada base-nya, ada balok bagian atas. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya ini tergantung preferensi masing-masing. Enggak semuanya langkah-langkah itu seperti itu, enggak setiap orang punya langkah yang sama. Jadi ya kita coba dulu, kita buat base bagian bawahnya. Di sini udah diketahui ukurannya, jarak antar lingkaran dalam ada 144, untuk jari-jarinya ada 32, dan untuk unitnya di sini kita lihat di kepala gambarnya unitnya mm ya. Jadi kalau di SolidWorks itu, kalau kalian lihat di bagian bawah ini ada beberapa parameter yang biasa digunakan, ada MKS, GS, MGS. Jadi untuk kali ini kita milihnya yang milimeter, gram, dan second. Oke, mungkin kita langsung saja buat mulai sketch-nya. Yang pertama kita sketch bagian ini. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada bentuk oval lah, seperti yang dijelasin Mas Alfian tadi. Sebenarnya ada beberapa cara, seperti yang saya bilang, itu terserah teman-teman enaknya kayak gimana. Misal kita mau pakai yang straight slot, ini juga bisa. Kita pilih plan yang mana, misal kita pakai yang top plan itu. Oke, jadi kita buat garisnya. Jadi ini panjangnya bisa disesuaikan di akhir. Kalau kalian bisa di awal ya gak apa. Tadi panjangnya kalau tidak salah 115. Untuk radiusnya 32, berarti untuk diameternya 64 ya. Oke. Kemudian untuk lingkaran bagian dalamnya kita buat lagi. Oh ya, mungkin teman-teman kalau mau ngikutin silahkan ya. Jadi nggak usah nunggu selesai baru dicoba, bisa ya, bisa sambil nyoba lah. Kita tambahin 2 lingkaran di sini. Oke, untuk menyesuaikan ukuran dari lingkaran, ini kan untuk lingkarannya mungkin aku nggak perlu jelasin lagi ya. Teman-teman mungkin udah belajar di kelas, ada garis putus-putus, ada arsiran, ini sesuai kaidah gambar teknik lah, teman-teman udah paham. Jadi di sini untuk lingkaran kecilnya diameternya 22. Untuk mengubah diameternya kita pakai smart dimension, terus kita klik di garis lingkarannya, jadi 22. Yang ini juga kita ubah jadi 22. Sepertinya salah di awal tadi, tidak apa. Ini ya kurang lebih seperti ini. Ini pembuatan base langkah yang pertama, atau kita juga bisa pakai cara kita sendiri. Kalau misal aku nggak mau mas, kalau aku pakai yang langsung yang straight slot, aku pengennya gabungan dari beberapa shape, boleh kita coba pakai tuh normal normal tuh. Ini terserah ya, mau pakai normal tuh atau yang lain, mau pakai sketch juga nggak apa-apa. Mungkin cara lainnya kita bisa pakai lingkaran dulu. Nah, untuk di sini kalau teman-teman lihat, ini ada garis di titik ya. Ini sebagai pemandu. Kalau misal garis ini tuh center dari modelnya. Jadi teman-teman bisa garisnya kemudian bikin lingkaran. Jadi untuk radiusnya 32.
Oke, kita sesuaikan. 2. Kita buat satu lingkaran lagi. Juga 32. Kemudian dibikin garis lurus buat gabungin. Misal kalau teman-teman ini masih ada gini lah. Ini buat ngilanginnya tekan escape ya. Escape. Terus kita tambahin satu garis lagi. Oke. Nah, kalau pengen dibikin sesuai ini, berarti kan dua garis yang di dalam ini harus hilang ya. Caranya ya sama yang dibilang Alfian tadi pakai trim. Ini pakai trim ada dua cara, bisa diklik garisnya atau bisa di drag. Kalau kali ini untuk mempercepat bisa di drag aja. Nah, jadi garis-garis yang ada di dalam bisa hilang pakai fitur trim. Kemudian kita buat dua lingkaran kecil yang di dalam. Kedua. Ini juga 22. Oke, ini udah ya. Kalau lihat dari base-nya ini udah kegambar. Kemudian setelah sketch-nya udah selesai, kita masuk ke fitur. Nah, di fitur ini fitur yang paling sering dipakai biasanya ini extrude brush. Ini fungsinya buat membuat kontur dari solid fitur lah. Jadi untuk apa ya? Untuk bikin timbul dari sketch-nya. Selalu seperti itu. Nah, kita coba extrude. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Ini teman-teman bisa tarik ke atas atau ke bawah. Ada panah di atas. Ke atas atau bisa ke bawah. Ini juga bisa. Sorry. Nah, ini juga bisa. Oke. Kalau lihat di desainnya, ini untuk ketebalan base-nya sebesar 19 mili. Oke, kita ubah ukurannya di sini. 19. Oke, kalau udah kita enter. Sorry. Oh, tadi setelah sketch harus di ini dulu ya, di exit sketch dulu ya. Jangan langsung di exit. Jadi biar lingkaran yang udah kita bikin kelihatan. Oke, jadi ini kurang lebih bentuk base-nya. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri bawah, ini ada XYZ. Ini buat melihat isometrinya. Teman-teman bisa ngelihat dari arah apa aja, front, behind, dan lain-lain. Untuk shortcut-nya kalau di keyboard teman-teman bisa pakai Control plus angka dari 1 sampai 5. Ada laptop yang pakai FN juga, ada yang nggak perlu pakai FN, nggak perlu pakai kontrol. Jadi untuk lihat isometrinya bisa diklik antara angka-angka tersebut 1, 2, 3. Ini angka 1 buat melihat front, angka 2 buat melihat back, angka 3 buat melihat left, angka 4 buat melihat right, angka 5 buat top, dan 6 buat bottom, 7 buat isometrinya. Oke. Jadi untuk mempermudah kita lihat di yang bagian topnya. Oke. Kalau kita lihat di sini untuk base-nya ada persegi, ada balok di atasnya. Jadi untuk menambahkannya kita klik di bagian ini. Kemudian ada beberapa fitur. Kita bisa pilih sketch, bisa pilih normal tuh. Di sini saya pakai normal tuh. Kemudian membuat masuk ke sketch untuk membuat persegi dulu. Ini terserah mau taruh di mana. Nanti untuk ukuran bisa disesuaikan di akhir. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita lihat ukurannya. Di sini kalau teman-teman lihat untuk ukurannya panjangnya 64, ya lebarnya menyesuaikan base-nya. Jadi kita pakai smart dimension 64.
Oke. Oh, sorry, Rek. Kayaknya tadi ada yang kelewat tadi. Sebelum sebelum ke ini ya. Oke, kita masih di sini. Ini kan tadi masih dibuat dua lingkaran, tapi belum disesuaikan panjangnya. Ternyata kalau di sini di set panjangnya sebesar 14. Jadi kita sesuaikan dulu ukuran ini 114 antar dua lingkaran. Nah, caranya kita masuk ke Smart Dimension, kita klik di tengah-tengah titik dua lingkaran ini. Nah, ini baru kita sesuaikan ukurannya 114. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kita exit sketch baru tadi ke fitur terus. Kita bikin sketch lagi. Oh, sorry. Tadi harus dikliknya dulu ya. Jangan lupa buat bikin desain baru harus di normal tuh atau di sketch di bagian yang ingin kalian bikin desainnya. Oke, kita sesuaikan ukurannya 64. Berapa tadi? Benar ya 64. Oke, kalau teman-teman lihat di sini kan untuk bagian kanan kirinya masih belum sesuai. Nah, untuk mengubah biar bagian ini bisa di tengah, itu caranya dengan masih di Smart Dimension. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ini kan untuk panjang bagian antar kedua titik ini 115 dan untuk panjang perseginya itu 64. Jadi dikurangi 114 dikurangi 64 itu kan berarti 50. 50 dibagi 2 berarti 25. Jadi antar sisi ini jaraknya harus 25. Oke, caranya gimana? Kita klik di garis ini yang persegi, kemudian klik di garis lingkaran, harus kelihatan kuningnya ya. Nah, baru kita lihat di sini. Kita ubah ukurannya jadi 25. Kalau udah seperti ini udah di center. Kalau teman-teman coba ukur yang sini, harusnya ukurannya sama. Ukurannya sama untuk kanan dan kirinya. Jadi tetap bisa. Oke. Kalau udah kita pakai fitur yang sama lagi. Masuk ke fitur, kemudian extrude. Oke, di sini kelihatan ya extrude-nya. Oke, kita lihat ukuran extrude-nya di sini udah di set tebelnya tingginya 45. Coba di sini 45. Ini kurang lebih tampilan awalnya. Oke, yang selanjutnya kalau udah kebikin ini berarti kan yang kurang ini lubang yang bagian tengah ya. Cara bikinnya gimana? Oke,
tadi di awal kan kita nge-set untuk bikin model ini pakai top plane. Kalau kita lihat dari top, ini teman-teman lihat ini kalau top plane, plane-nya dari sini ya. Maka untuk membuat desain dari plane yang sini, itu kita harus mengubah plane-nya. Cara ngubahnya gimana? Itu kalau teman-teman lihat di sini ada reference geometry, ada plane axis coordinate system, kita pakai plane. Jadi tujuannya untuk kita ngubah plane buat bikin desain baru ya teman-teman. Jadi karena kalau lihat di desain ini plane-nya yang bagian sini, jadi di SolidWorks-nya kita klik di sini sisi yang ini. Jadi di sini akan ada plane baru. Karena ini ukurannya kalau kita tarik arahnya ke bagian kanan, jadi kita flip dulu. Oke, jadi ini ke dalam buat plane-nya. Kemudian untuk menaruh plane ini terserah teman-teman mau di sisi sini, di sisi sini atau di tengah. Tapi ya itu tergantung preferensi penggambar juga, drafternya juga. Kalau aku lebih suka naruh di tengah buat plane-nya. Kita coba taruh di tengah. Jadi kalau kita lihat di sini kan untuk segitiganya tadi lebarnya 64. Jadi untuk melihat tengahnya itu berarti 64 dibagi 2 di 32. Kita ini dia untuk mengubah ukurannya di sini kita di 32. Nah, kalau udah ini berarti plane-nya udah di tengah. Ini berarti ada plane baru buat di tengah. Kalau udah kita oke. Kemudian kita menggambar di plane baru. Kalau teman-teman lihat yang terakhir ini buat ini irisan dari bagian ini bagian tengah. Di sini untuk ukuran yang bagian bawah 13, yang bagian atas juga 13. Kita buat sketch dulu di plane 2. Ini aku pakai garis aja deh biar lebih mudah. Oke. Usahakan titik terakhirnya ketemu ya buat pembuatan ini. Oke, kalau udah tadi kan untuk ukuran atas dan bawahnya 13 mm. Kita ubah di sini, kita pakai smart dimension, kita klik di titik ini dan juga titik pojok. Ini nanti bakal kelihatan. Kita ubah ukurannya jadi 13. Oke, yang bawah juga smart dimension. Oke, kita ubah jadi 13. Ini ukurannya udah sama ya teman-teman. Ukurannya udah sama yang di sini. Kemudian cara ngilanginnya ini gimana? Cara ngilanginnya itu pakai fitur yang extrude cut. Extrude cut ini berlawanan ya, lawannya dari extrude boss. Jadi kalau extrude boss itu bikin tonjolannya, bikin pejalnya, kalau yang extrude cut ini yang ngekat dari tonjolan tersebut. Jadi kita coba extrude cut. Oke, kalau teman-teman lihat di sini berarti yang cut dari sini ke sini ya teman-teman. Jadi ini dari tengah. Cara supaya biar gampangnya gimana? Biar gampangnya ini kalau teman-teman lihat directionnya ada blind, ada drop all dan lain-lain ya sampai bawah. Kita pilih yang mid plane. Jadi mid plane ini buat motongnya dimulai dari kiri ke kanan. Dilihat dari sini, dari desainnya kalau teman-teman lihat untuk ukuran tengahnya itu sebesar 38. Jadi kita ubah ukurannya di sini 38. Udah kita oke.
Jadi otomatis ini udah pas ya teman-teman. Ini buat desainnya. Oke. Itu mungkin fitur yang sering dipakai ya di SolidWorks. Dan teman-teman bisa explore lagi beberapa tool, misal kalau mau fitur-fitur yang lain seperti Shortcut, Love Cut, Boundary Cut, ini fungsinya juga beda-beda dan penggunaan di desain juga beda-beda. Mungkin aku contohin lagi deh buat yang sering dipakai. Biasanya yang sering dipakai ini fillet gitu teman. Jadi fungsi dari fillet ini buat ngubah dari beberapa sisi ini, dari yang tajam dibuat tumpul. Ini teman-teman yang belum masih on mic bisa di unmute ya. Oke. Apa tadi? Fillet ya. Oke, fillet juga teman-teman bisa milih bentuknya kayak gimana. Kalau teman-teman ada di sini ada file type. Ini pengennya kayak gimana? Aku pakai yang biasa aja mungkin. Caranya gimana? Kita pilih dulu sisi mana aja atau garis mana aja yang mau di fillet atau mau dibikin tumpul. Kita coba ini deh. Pengennya saya pengen yang bagian luar mas, yang dibikin tumpul. Oke, kita pilih yang bagian luar. Diklik garisnya sampai berubah jadi biru. Ya, misal di sisi-sisi yang luar ini kita pengen ubah jadi tumpul. Kalau teman-teman lihat di sini ada ukurannya, ada radiusnya, pengennya berapa mili. Kita coba pakai 5 mili buat radius kelengkungannya. Kita oke. Nah, otomatis akan kelihatan dari sini teman-teman. Jadi bentuknya nggak tumpul lagi. Oke, itu untuk fitur-fitur lain. Sebenarnya untuk fitur-fitur lainnya menyesuaikan tidak? Kalau mungkin teman-teman bisa pakai mirror. Tadi untuk yang plane yang di tengah buat extrude cardnya, buat memotong bagian tengahnya, itu tadi juga bisa pakai mirror. Jadi bisa di mirrorin yang dekat yang di bagian mana, itu juga bisa. Ya sesuai yang kata dari awal lah, itu cara menggambar dan langkah-langkahnya itu sebenarnya preferensi yang gambar. Terserah mau gimana, tapi ya efektivitas berbeda-beda dari langkah-langkahnya. Oke, mungkin itu teman-teman buat ini. Untuk fitur-fitur yang lain, kalau teman-teman emang masih pengen buat belajar 3D, bisa ekspor sendiri. Tapi kurang lebih yang di Gartek yang dipakai untuk fiturnya itu aja sih teman-teman. Oke, ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman Gartek. Masih belum ada ya. Kalau masih belum ada mungkin bisa dilanjut dulu. Kalau mungkin di akhir nanti masih ada yang mau nanya, silahkan nanya aja. Untuk saat ini mungkin cukup untuk pembuatan model, bisa dilanjut ke Mas Imam buat penjelasan tentang assembly. Silahkan Mas Imam. Oke, sebelumnya izin konfirmasi terlebih dahulu. Suaraku masuk ya? Jelas ya? Oke, makasih Mas Misbah. Oke teman-teman. Iya tadi udah diajarin ya, lagi dikenalkan lah terkait bagaimana cara menggambar di SolidWorks dan fitur-fitur yang ada di SolidWorks gitu.
Nah, mungkin sekarang kita masuk ke bagian assembly gitu atau perakitan yang sudah pernah di-mention di awal tadi ya sama Mas Alfian. Nah, mungkin biar nggak lama-lama aku langsung izin share screen aja. Namun sebelumnya ini masih belum disable. Jadi sempat sebentar. Halo. Ya, gimana Bang? Belum bisa share screen. Oh ya udah. Oke, terima kasih buat udah diizinin share screen. Nah, mungkin uh, aku langsung ke slide portnya aja. Nah, sebelumnya share screenku jelas ya? Atau masih belum kelihatan? Kelihatan. Oke, bentar. Lihat. Laptopnya like. Oke, aku izin share screen. Nah, jadi teman-teman aku udah siapin beberapa part ini untuk kita assembly. Ada yang untuk assembly-nya sendiri itu kita akan bikin join shaft ya, atau kalau teman-teman yang paham permobilan itu buat ngubungin ke depan dan ke belakang gitu. Nah, untuk assembly sendiri itu gimana sih Mas? Nah, mungkin untuk langkah pertamanya teman-teman pasti harus punya uh, komponen yang pengen di-assembly gitu. Nah, untuk gimana cara buka assembly? Nah, teman-teman tuh bisa klik file, lalu new, dan pilih assembly gitu. Jadi oke aja. Nah, kebetulan aku udah buka assembly-nya. Nah, untuk di assembly sendiri ini ada beberapa fitur di sini. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah user komponen tadi. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah teman-teman memasukkan komponen yang akan teman-teman assembly. Yang pertama itu aku ada komponen ini yang hitam ini atau yang hubungin ke roda belakang atau roda depan gitu ya. Nah, terus yang kedua aku juga punya komponen lain yang aku butuh dua soalnya aku masukin dulu. Terus aku masukin yang penghubungnya, kita masukin buat mur yang ikat nanti. Lalu ini, dan aku kekurangan satu, aku coba buka dulu. Nah, mungkin kalau misalkan nggak ada di sini teman-teman bisa browse ya. Terus nanti teman-teman akan terbuka di bagian folder teman-teman simpan ininya, apa partnya gitu. Lalu di open aja, langsung keluar deh. Oke, nah ini kan udah ada beberapa part yang mungkin udah kalian bikin di awal gitu. Gimana caranya kita bisa ngubungin semua ini? Nah, untuk ngubungin semua itu kita ada satu fitur di sini, yaitu map. Nah, map ini kita tuh menghubungkan beberapa part ini, beberapa entitas ya kalau kata Mas Alfian gitu ya. Nah, kembali lagi kayak kata Mas Iskah tadi, gimana cara kita kerja di SolidWorks ini, itu tergantung preferensi masing-masing. Gimana enaknya kita kerja gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, aku biasanya pakai fitur map dan aku tetapin dengan tipe map apa yang aku pengen gitu. Nah, mungkin yang perlu dipahami itu yang standar ini aja. Yang standar itu ada yang pertama Fensiden. Fensiden itu kita tuh nempelin satu sisi dengan sisi ini. Mungkin sedikit tadi. Sisi yang ini. Kita coba tempelin sisi yang ini dengan sisi yang ini gitu. Nah, itu kalau dilihat teman-teman, ini sejajar sisi yang satu dan sisi yang keduanya begitu. Nah, karena
tadi aku bukan pengen yang ini, kita hapus dulu, kemudian bisa lihat di sini ya, di sebelah kanan, pada sebelah kanan itu ada map. Nah itu apa yang udah kalian lakukan tadi gitu. Nah kita hapus dulu yang ini, kita map yang hijau masukin ke yang hitam gitu ya. Nah aku pakai fitur concentric di mana kita apa ya, memusatkan satu titik, apa istilahnya, satu titik lingkaran gitu. Jadi ini kalau digeser-geser pun kalau dilihat masih satu titik yang sama. Jadi bolongan itu sama. Nah ini kan masih bisa digerakin gitu ya. Nah mungkin cara aku biar bisa masuk di tengahnya itu, aku bisa sorry, geser dulu kamu. Untuk biar di tengah aku biasanya pakai fitur yang advance, yang unit ini kita memastikan satu komponen itu di antara komponen lain gitu. Nah kita pilih bagian ini, lalu ke sini, kita klik yang ini. Nah otomatis bagian itu akan di tengah. Jadi kalau misalkan kita gerakin pun bagian itu ya muter aja gitu, nggak bakal pindah-pindah gitu kan. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Submit lagi tengah ini. Oke. Lalu karena ini masih tegak gitu ya, itu aku coba benterin dulu. Kita bisa rotate komponen yang ini by delta ini tuh karena itu di sumbu Z, aku pengennya muter di sumbu Z, aku posisi itu tentu derajat jadi ke bawah. Jadi oke, kita lanjut aja, masih diputar. Kita masukin yang selanjutnya sama kayak tadi di sini. Sorry. Kita yang konsentrik ke sini. Bentar ya teman-teman. Dari start yang Sorry Mam, masih di mute. oke, terima kasih Mas Fiat. Nah ya tadi, sorry teman-teman, tadi waktu not responding karena yang nggak tahu kenapa ya. Jadi kita ulang lagi, kita insert komponennya. Tadi komponen yang satu sudah kita insert komponen yang kedua. Kita butuh ini, nah, kita langsung masukin dulu aja. Kita commit untuk kita ngubungin si dua komponen ini gitu. Nah kita pakai satu fitur concentric dulu, lalu ke fitur advance, kita ke width, kayak tadi
sama. Udah dari tengah. Lalu pakai konsentrik. Udah. Lalu kita putar dikit. Nah ini kelihatan ya teman-teman. Kita bisa muter-muter komponen ini gitu, tetap di satu titik itu gitu. Oke, kita atasin aja karena kita pengen ngubungin shaft ya. Jadi kita pengen bikin join shaft gitu. Kita coba lihat dari bentuk channel kita dulu. Kita insert komponen lagi karena kita butuh buat masukinnya. Kita pilih ini. Aku sebut mur aja lah kali ya. Jadi kita masukin ke dalam ini. Gimana caranya? Pakai tadi lagi yang map. Nah, karena ini lingkaran dan ini lingkaran, jadi kita butuh hubungan yang sama lingkaran gitu ya. Itu konsentrik lagi ini. Nah, kalau dilihat ini tuh udah bisa masuk gitu kan. Nah, kita bisa masukin keluarin lagi. Nah, mungkin biar dia tetap di tengah antara komponen ini kita pakai fitur apa? Pakai fitur yang sama tadi yang ini. Aku coba pakai ini. Tapi jadinya kita pakai komponen yang luarnya gitu ya. Nah, kalau dilihat ini tuh udah di tengah-tengahnya dan ini udah nggak bisa digerakin lagi. Udah apa ya? Udah pakem lagi istilahnya. Nah, biar ini benar-benar nggak bisa keluar, kita masukin komponen yang buat penguncinya tadi. Aku buka dulu. Gitu ya. Nah, ini kita masukin. Caranya kita bikin satu titik dulu, pakai konsentrik tadi, sama. Jadi sebenarnya mapping itu sesuai dengan bentuk ini nih, bentuk komponennya gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa apa komponennya bukan bulat, bisa pakai fitur lain, misalkan paralel ini itu fungsinya untuk ini untuk apa mensamakan apa ya sisi gitu. Jadi sisi ini akan paralel dengan sisi satunya gitu. Jadi akan sejajar gitu. Nah ini udah sama ya titik lubangnya. Lalu kita masukkan komponen lagi untuk mengunci si ikatan ini gitu. Nah, maaf ya. Kita coba map lagi. Bednya sama karena ini bentuknya lingkaran juga. Aku pakai konsentrik lagi. Kita pilih komponen dalam ini. Dia bisa udah sama. Dan ini bisa dimasukin gitu. Nah, kalau lagi masukin gini, ini secara mekanikal ini tidak akan keluar lagi. Nah, teman-teman bisa pakai fitur with tadi lagi buat apa ya istilahnya? Buat bikinnya di tengah dan nggak gerak-gerak gitu. Tapi aku coba lock aja. Lock juga bisa. Itu teman tinggal lock aja dan ini nggak bisa gerak lagi, nggak bisa keluar lagi, tetap akan di tengah muter-muter doang. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang atasnya ini kita akan tambahkan yang sama kurang lebih dengan yang bawahnya. Jadi untuk langkah-langkahnya pasti akan sama gitu. Nah, mungkin untuk menghemat waktu juga kurang lebih seperti itu untuk assembly teman-teman. Untuk fitur-fitur map-nya, nah mungkin secara teori aku mungkin jelas satu-satu ya. Nah untuk perpendicular ini dari gambarnya sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai fitur map ini, itu nanti akan membentuk apa ya istilahnya sudut siku-siku gitu 90 derajat dengan face yang satunya. Nah terus ada yang tangan juga. Tangan itu teman-teman bakal ikutin si face ini dengan face yang bentuknya lingkaran, contohnya gini. Nah ini kan tangannya. Nah ini kan aku map. Jadi kalau misalkan aku gerakin, dia akan ngikutin si bentuk bulat ini gitu. Nah
Nah, untuk advance sendiri, aku coba jelasin. Ini yang with tadi itu kita membuat si komponen itu berada di tengah-tengah, di tengah-tengah komponen gitu. Di tengah komponen misalkan kayak yang ini. Nah, itu bakal berada di tengah-tengah. Terus ada yang mekanikal juga. Mekanikal itu ada yang cam. Cam ini tuh uh, uh, jadi satu komponen itu akan mengikuti bentuk face dari komponen lainnya, begitu. Dan ada slot. Slot ini untuk yang ngikutin si kayak kurang lebih tuh kayak pintu gitu. Jadi bukan pintu. Kalau pintu itu yang hinge. Slot ini jadi dia tuh akan ngikutin si titik gitu. Jadi kayak misalkan ada lock door gitu yang kiri ke kanan gitu. Nah, hinge itu sendiri tuh engsel pintu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kita mencoba bikin engsel pintu, kita bisa pakai fitur ini. Tapi ini udah yang terlalu advance dan kayaknya nggak akan dipakai di Gartech gitu. Dan gear ini untuk ngetin gear, ini rack pinion buat sepeda ya, buat menghubungi antara rantai dan gear. Itu ada screw ini buat yang pakai mur, dan itu ada ulirnya, dimasukin ke ulirnya. Nah, kurang lebih begitu untuk assembly, dan fitur-fitur lainnya itu sebenarnya tidak terlalu dipakai untuk Gaptek yang mungkin tidak terlalu advance ya gambarnya. Nah, mungkin fitur-fitur lain ini akan dipakai kalau misalnya teman-teman udah mulai assembly part-part yang jumlahnya itu udah ratusan. Nah, mungkin dari aku itu aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mungkin pertanyaannya bisa seputar tadi yang masih telah jelasin ya, dari bikin part, yang extrude, boss, extrude cut, assembly, dan mungkin sketch tadi yang belum kepikiran, ditanyain lagi, silahkan. Dari aku, sekian. Ini top share, closing top share. Oke, mungkin aku kembalikan ke Alfia. Silakan. Oke, thank you Imam buat penjelasannya. Galuh, gimana? Ini dari teman-teman emang nggak ada yang mau ditanyain dulu. Mumpung masih ada Mas Alfian, Mas Imam sama Mas Misbah. Ini suaraku kedengaran kan ya? Apa nggak ada? Dengar nggak? Kalau emang nggak ada ditanyain bisa direspon juga ya, Rek. Oke, beberapa ada yang mengacungkan jempol. Kemungkinan emang nggak ada pertanyaan. Eh, oh, ini ada Ingrid, silahkan. Maaf Ingrid, tadi nggak ada suaranya. Nggak keluar suaranya, Ingrid. Oh iya, silahkan Ingrid. Lagi menunggu Ingrid menuliskan pertanyaan lewat chat.
Mungkin ini ada Rahmat Arif yang raise hand. Boleh. Stop. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmat Arif Wicaksana dari kelas D NRP 099. Izin bertanya terkait yang 3D tadi, Mbak. Untuk yang base tadi yang ada dua lubang itu tadi, yang yang ada dua lingkaran terus lubang, itu lubangnya tadi otomatis atau pakai extrude ya? Saya tadi ke-skip soalnya sinyalnya jelek. Terima kasih. Mungkin Mas Misbah. Oke, mungkin aku share screen lagi. Kalau tadi pertanyaannya ini lingkarannya bikin dari awal atau ini ya hasil dari extrude cut. Sebenarnya dua-duanya bisa digunain sih. Tapi kalau aku tadi pakai dari sketch awal, aku udah bikin dua lingkaran di sini, kemudian di extrude. Teman-teman juga bisa bikin ininya dulu, bikin base-nya dulu, baru nanti buat kalau udah jadi buat dua lingkaran di atasnya di extrude cut ke dalam buat dipotong itu juga bisa. Ya tergantung teman-teman enaknya gimana sih buat itu. Apakah sudah menjawab? Oh iya Mas, jadi itu bisa langsung bisa otomatis tadi ya Mas? Iya ya, bisa langsung otomatis buat kekat kalau pakai sketch dari awal. Oh iya baik Mas, terima kasih Mas sudah menjawab. Oke, sama. Oke, sama-sama. Oke, sembari menunggu Ingrid, nggak apa-apa Ingrid buat di drop aja pertanyaannya di chat. Sorry tadi ada yang kelewat sedikit terkait tahapannya lagi, jadi aku izin share screen lagi. Oke, jadi setelah kita membuat part, kemudian assembly juga, selanjutnya biasanya kita juga butuh dokumennya nih. Dokumennya lewat 2D ya, desain 2D, dan kita bisa langsung convert dari part yang udah kita buat langsung ke 2D-nya, atau make drawing from part assembly, ataupun kalau new kita bisa klik new tadi, pilihan yang ketiga di drawing. Oke, semisal aku pakai contoh part yang hijau ini, kemudian pilih yang tadi, yang drawing part. Ini pindah layar, udah ganti kan ya, ke drawing, tampilan. Udah Yan. Udah, okay. Thank you Mas. Terus kita bisa pilih untuk standar set size-nya, karena yang biasanya dipakai itu ANSI dan landscape untuk A4, jadi kita pilih yang A4 ANSI landscape. Oke, karena kita sudah ada base part-nya, jadi sebelumnya udah kita buka filenya, kita langsung bisa pilih dari tampilan yang akan kita tampilkan buat 2D-nya, baik itu isometric, left, kemudian right, top, bottom, and lain sebagainya. Karena biasanya tuh tampilannya atas, samping, dan juga depan, jadi mungkin coba ambil dulu yang tampak samping, tampak kanan. Oke, harusnya tadi di drag, sorry teman-teman, di drag pilihan yang mau dibawain. Cuman kita bisa nambahin manual. Kalau misal tadi kelewat ya di model view, kita bisa pilih part yang bakal di buat 3D-nya, buat 2D-nya, sorry. Kemudian bisa kita tempatkan sesuai
posisinya. Oke, kita bisa rubah dari isometrik ke tampak atas, tampak samping. Nah, kita bisa tambahin proyek view dengan proyek view tadi, fitur pilihannya. Kemudian kita klik ke part yang mau diproyeksikan lagi. Kemudian bisa diklik sesuai posisinya. Nah, kita juga bisa ngerubah dari modelnya. Kita bisa tentuin apakah dengan shape gitu ya, dengan kalau shape ini kan bentuk 3D-nya ya, masih bentuk 3D-nya. Kalau biasanya gambar teknik kan dengan garis-garis aja dan juga ada garis nyata dan garis putus-putus gitu. Kemudian kalau kita semisal ingin memperbesar gitu ya, dari salah satu sisi aja untuk diproyeksikan, kita bisa pilih accelerate view, kemudian pilih dari sisi-sisi yang bakal kita tampilkan. Seperti ini. Kalau semisal potongan gitu ya, ini cukup berguna buat bisa didetailkan gitu untuk ini, untuk desainnya. Kemudian untuk section view seperti namanya, ini untuk tampak potongan ya, jadi kita bisa memotong sesuai dengan yang kita inginkan gitu, ataupun sesuai kaidah yang berlaku juga. Nah, di bagian kiri di sini kita bisa pilih bentuk potongannya, kita bisa pilih dengan satu titik, vertikal maupun horizontal, maupun 2 titik, ataupun lebih dari 1 titik. Jadi di sini aku coba contohin yang 1 titik aja. Kita potong secara vertikal. Kemudian di sini juga bisa pilih ya, kalau misal butuh titik baru gitu untuk dibelokkan potongannya. Cuman kita langsung oke aja. Nah, kita pindah dulu potongannya sini. Karena di bagian bawah ini ada ibaratnya ini ya, lingkaran, ada lubang juga. Kita pengen tahu biasanya untuk irisan kan kita pengen tahu di bagian dalam dari lingkaran ini yang sulit untuk terlihat apakah ada desain atau model yang berbeda gitu, tidak lurus gitu maksudnya. Itu bisa menggunakan section view. Kemudian itu aja sih yang biasanya dipakai buat proyeksinya secara sederhananya. Kemudian ketika kita ingin menambahkan ukuran-ukuran dalam gambar teknik yang sesuai dengan kaidah gambar teknik, kita bisa pilih Smart Dimension, kemudian pilih sisi yang ingin diberikan ukuran. Misal sisi yang aku pencet ini dengan ukuran 0,03. Oh iya, di awal tadi juga harusnya dipilih dulu ukurannya supaya menyesuaikan antara MKS, CGS atau MMGS. Cuman ini sudah terlanjur MKS, jadi ya udah. Di sini ukurannya berarti 0,03 meter ya. Kemudian kalau misal kita ingin diameternya gitu, diameter dalam dari lubang tengah ini, ya sebenarnya otomatis saja, tinggal kita drag, kita pilih. Kalau misal jarak dari dua sisi yang berbeda, kita pilih garis yang emang sesuai sama yang ingin kita ukur. Nah, aplikasi tinggal menyesuaikan aja. Kalau misal kita pilih yang tadi, aku pilih yang garis biru itu berarti kan diameter, jadi logonya, bukan logo, simbolnya akan menyesuaikan dengan diameter kayak gitu. Kalau misal ingin melihat sudut dari sisi yang berbeda, kita bisa klik di dua bagian juga untuk bisa melihat ukuran sudut.
Oke, dan mungkin di sini ada surface finish, kemudian weld symbol, ini kalian bisa langsung pakai dengan tolerance juga, sesuai dengan kaidahnya juga, kalian bisa tinggal masukin sesuai dengan aturan ataupun part yang diinginkan ya, kayak gitu. Dan paling untuk edit kepala gambarnya, ini ataupun kalian nggak pengen ngerubah-ngerubah, udah sesuai namanya dari awal gitu, biar lebih mudah lagi, biar nggak ngerubah-ngerubah apa namanya dari kepala gambarnya, itu pun juga bisa. Kalau misal pengen ngerubah, di klik kanan pada sheet 1 ini, kemudian edit sheet format. Jadi fokusannya tinggal di layout dari gambar dan kepala gambarnya, sheet dan kepala gambarnya. Kita bisa sesuaikan tabelnya, kita bisa hapus dan rename gitu ya. Kita bisa tentuin seperti halnya di Word mungkin ya, ada center align dan fitur-fitur penyesuaian dari huruf dan ukuran hurufnya juga ada gitu ya di sini. Oke, paling itu aja buat desain 2D-nya, drawing-nya. Ketika kita pengen convert dari desain 3D yang udah di, atau part 3D yang udah didesain ke desain 2D-nya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyain lagi sebelum kita beralih lagi ke penjelasan. Oh iya, Ingrid. Sebentar. Oke, untuk terkait proses download dan juga install dari aplikasinya. Mungkin Mas Misbah ada masukan dulu Mas buat ini. Oke. Ingrid ini kalau dari RAR berarti pakai yang dikirim di grup ini ya, grup WhatsApp. Itu sebenarnya ini sih, Rek, kalau bisa kan itu kalau teman-teman buka di filenya itu ada langkah-langkah buat instalasi. Nah itu benar-benar diperhatiin dan harus urut langkahnya dari awal sampai akhir. Mulai dari kalau nggak salah ada framework, net framework itu juga harus benar-benar install sampai ya sampai bawah lah. Ada replacement buat file itu benar-benar diperhatikan. Harusnya bisa kok kalau emang benar-benar ngikutin itu. Dari semua laptop yang udah pernah install pakai file itu sebenarnya bisa. Mungkin kalau emang bener-bener nggak bisa, dari asisten ada referensi lain buat linknya mungkin. Ini sih mungkin sebenarnya ya kalau emang ada pertanyaan seharusnya di hari-hari yang kemarin-kemarin lah, jangan sekarang. Soalnya kan ya gimana ya, kita udah ngingetin dari beberapa yang lalu tapi baru nanya sekarang. Mungkin itu juga yang dikirim Mbak Galuh di room chat itu ada referensi buat menginstal SolidWorks yang 2021. Tapi sebenarnya yang 2021 ini lumayan advance buat apalagi buat laptop-laptop yang ya yang beberapa tahun lalu generasi 7 generasi 8 itu masih susah. Jadi ya kalau emang laptopnya teman-teman masih belum pakai SSD itu saranku pakai yang 19 sih.
kalau emang udah SSD dan udah support RAM-nya gede, boleh pakai 2021. Soalnya nanti pengaruh juga sama pengerjaan teman-teman buat SolidWorks-nya. Agak berat soalnya kalau untuk versi yang paling terbaru. Mungkin terus dari teman-teman asisten yang lain mungkin mau Aku mau nambahin, misal teman-teman juga masih nggak bisa ngedownload, apalagi yang pengguna MacBook. Nah, itu bisa meminjam laptop temennya atau menggunakan laptop lainnya dalam pengerjaan penugasan. Apa ada yang mau ditanyain lagi teman-teman sebelum masuk ke penjelasan penugasan? Iya, silakan Sonia. Jadi untuk penugasan SolidWorks yang ini dilakukan secara individu ya. Yang kelompokan itu tugas besar nanti. Apa ada pertanyaan yang lain? Aku tunggu sampai 11.50 ya. Mana tahu ada yang tiba-tiba kepikiran. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Jadi ini aku mau jelasin tentang penugasan SolidWorks-nya. Ini ada soal post test. Nanti bakal aku upload di Intipin Lab Sisman 1306. Jadi penugasannya itu mengerjakan dua part yang di bawah ini. Ya, yang digambar itu desain 3D dan 2D pada SolidWorks. Nah, menggunakan unit sistemnya mmgas atau milimeter, gram, dan second. Terus materialnya itu IC 1020 dan ukuran 2D-nya tuh pakai A4. Terus untuk pemberian warnanya itu tidak wajib. File hasil pengerjaannya itu dieksistensi pakai SLD PRT untuk 3D-nya dan DRW untuk 2D-nya. Dan deadline-nya sendiri hari Minggu besok pukul 23.59. Nah, untuk keterlambatan dan
kecurangan akan diberikan sanksi akademik yang berlaku. Ini untuk keterangan gambarnya lebih lanjut. Iya, Made. Iya, terima kasih atas waktunya, Mbak. Saya Made Rudianya Saloka dengan 3 digit terakhir 018 dari kelas B. Izin bertanya, Mbak. Untuk deadline-nya apa tidak ada toleransi, Mbak ya? Karena kebetulan rata-rata kami pada masih belum berhasil menginstalnya, Mbak. Baru mendownload saja, tapi untuk menginstalnya kami masih kesulitan. Jadi sepertinya kalau besok agak terlalu sulit untuk kami gitu, Mbak. Terima kasih. Yang belum terinstall di laptopnya bisa raise hand dulu. Banyak banget. Padahal aku udah ngejar komin dari tanggal 5 dari hari Selasa. Dan nggak ada, dan baru ada yang nanya nggak bisa install itu baru tadi pagi ngehubungi aku. Kalau mau minta toleransi, kalian maunya kapan? Karena ini separuh peserta ya yang belum nge-download, mungkin toleransinya aku sama asisten lain sepakat ngasih toleransi sehari buat instalasi. Jadi deadline-nya itu hari Senin jam 7 malam. Mungkin ini ya, Rek, ya. Kenapa emang dari awal kita bikin deadline-nya segitu? Karena dirasa waktunya juga cukup untuk part yang dibikin juga lumayan, ya lumayan di kelas muda lah, di kelas yang nggak kompleks banget buat desainnya. Dan kita dari asisten sebenarnya mikirnya bikin apa ya, bikin deadline segitu karena emang kita kira nggak ada masalah, karena dari teman-teman dari kemarin-kemarin nggak ada yang nanya ke asisten, nggak ada yang bilang kalau kesusahan install lah. Kita mikirnya ya lancar-lancar aja gitu. Jadi untuk kedepannya ini nggak cuma buat matkul Gartek aja sih ya, untuk keseluruhan mata kuliah ini TSI. Kalau bisa, kalau ada kesulitan ya silahkan ditanyakan ke yang membantu, entah itu asisten atau dosen. Soalnya kalau teman-teman ya ada perubahan regulasi dari asisten juga ya harus penyesuaian juga, harus koordinasi sama dosen juga. Nah, mungkin ya ini buat evaluasi aja sih, buat evaluasi dari teman-teman sama dari asisten juga. Kalau ada kesusahan ya silahkan dikoordinasikan terlebih dahulu. Ya mungkin itulah pesan dari asisten. Ya, terima kasih. Permisi Mbak, Mas izin masuk. Ya, perkenalkan nama saya Sadani Sulaiman dengan kode RP005 dari kelas D. Tadi saya lihat ini mungkin sekitar 80% dari teman-teman yang masih belum bisa untuk install. Dan juga saya jujur, saya sudah install dari 2 hari yang saya sudah download dari 2 hari yang lalu. Dan saya berulang kali mencoba, dan juga saya tanya ke teman-teman terlebih dahulu yang sudah
coba berhasil untuk install, namun ternyata masih belum ada. Kemudian setelah itu teman-teman di sini banyak yang mengira pada hari ini nantinya bakal diajarin untuk cara menginstalnya terlebih dahulu, kemudian baru diajarkan untuk cara menggunakan SolidWorks-nya. Kemudian di sini beberapa teman-teman ada yang mencoba cari alternatif lain dengan tidak menggunakan link yang dikirimkan yang melalui grup Jarkom. Di situ teman-teman ada yang mencoba dari yang 2021 dan beberapa yang lainnya, itu masih beberapa ada yang masih kesusahan, Mbak. Kalau dari kalian sendiri, kira-kira butuh waktu berapa lama buat instalasi? Recording stopped. Di sini tadi izin menjawab Mbak Mas. Tadinya di sini ada beberapa teman memang sudah ada yang berhasil untuk install. Namun dan teman-teman juga sempat bilang kalau memang installnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun di sini saya coba sampai 2 hari, bahkan tetap saja tidak bisa yang dari saya kan ikut yang dari yang Jarkom. Di sana itu saya sudah masuk ke yang step yang awal saja, yang 0 itu saya saja tidak bisa laptopnya untuk untuk ya di set itu. Kemudian di yang nomor kedua juga itu saya masuk yang di SolidWorks FlexNet server itu, sana juga saya klik di server install juga tiba-tiba hilang. Sedangkan tapi beberapa teman yang lain juga ada yang membutuhkan waktu sampai ngecek dan berulang kali itu sampai 2-3 jaman gitu Mbak Mas. Itu ngutak-ngutak nggak ngikutin dari yang prosedur install. Jadi memang untuk instalasi SolidWorks itu sedikit sulit juga kan, tergantung dengan spesifikasi laptopnya masing-masing. Jadi ini dari asisten sudah berdiskusi, ntar bakal coba dibantu diberikan record tentang penginstalan, dan bisa juga dilihat dari link yang barusan aku kasih, itu lumayan lebih simpel cara penginstalannya. Tapi untuk deadline penugasan sendiri itu tetap hari Senin, mungkin jamnya dimundurin jadi 2359. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin dari keringanan tersebut
juga sudah dapat membantu kami sangat banyak. Terima kasih Mbak Galuh, terima kasih juga Mbak Mas asisten lab yang lain. Mungkin teman-teman bisa diingat tadi yang dibilang Mas Misbah, mungkin kalau ada instalasi software atau jarkoman misalnya ada yang nggak bisa gitu langsung ditanyain aja ke asisten. Tadi kan teman-teman berspekulasi kalau ada tutorial instalasi dulu gitu. Sedangkan durasi waktunya aja 2 jam, itu kayak kurang make sense aja. Ini aku mau ngingatin juga untuk minggu depan bakal ada tutorial Fusion. Mungkin teman-teman juga udah mencoba instalasi Fusionnya sebelum tutorial dilaksanakan. Jadi selagi tutorial juga teman-teman bisa sambil mencoba aplikasinya, seperti itu harapan asisten. Makanya saat mencoba teman-teman bisa bertanya jika ada yang nggak paham. Mungkin dari aku itu aja, dari Mas Alfian, Mas Misbah, dan Mas Imam. Mungkin ada tambahan? Cukup loh kalau dari aku. Cukup dari aku. Mungkin sedikit aja sih, nggak jadi cukup. Tadi gini, mungkin Mas Yuswa tadi udah nyampein juga gitu. Kita sebagai asisten nggak pernah menutup ini loh buat kalian nanya permasalahan apapun gitu. Jadi kalau misalkan memang dari apa yang kita jarkomin ada permasalahan ya silahkan ditanya gitu, jangan berspekulasi. Nanti malah kalian susahan terus minta kiri kanan gitu. Sebenarnya nggak pernah gitu, kayak ya kurang-kurangin lah, belajar lah dari kesalahan kali ini. Terus ntar kedepannya di Fusion minggu depan itu kurang lebih sama. Jadi kayak sebelum itu jauh hari mungkin bisa disiapin kalau emang ada masalah Mac atau apapun itu, MacBook yang mungkin ada bermasalah ya, kalau yang pakai MacBook bisa langsung tanyain aja gitu, jangan pas hari hanya ditanyain. Mungkin dari aku cukup. Lagi itu kali. Mungkin kalau gak ada pertanyaan lagi, sesi tutorial SolidWorks pada pagi hari ini dapat dicukupkan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di tutorial ini dan memperhatikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Terima kasih Mas Mbak.